Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel Eko M7 Barokah kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, fokus pembahasan pada video kali ini adalah membahas ruang tamu pada rumah yang kecil itu lebih baik 2 daun pintu apakah 1 daun pintu. Maksudnya adalah ini terbuka bisa 2 pintu, terus apakah 1 daun pintu saja. Nah, akan kita bahas keuntungannya, sisi baik dan negatifnya seperti apa. Sobat M7 semuanya, kita perlu membuat ruang tamu yang efisien karena ruang tamu itu salah satu fungsinya adalah tempat berkumpul dengan istri. Karena apa? Ruangannya kan terbatas ya di ruang tamu. Nah, bertengkar bisa, pijet-pijetan bisa, nangis-nangisan bisa. Sebelum kita lanjut, jadi jangan salah paham bahwa yang akan kita bahas ini adalah ruang tamu yang sekaligus mungkin untuk ruang keluarga pada rumah-rumah dengan ukuran tanah yang kecil, sehingga bukan ruang tamu yang lebar 1 hektar duduk, tetapi hanya ruang tamu pada rumah-rumah yang kecil di perkampungan-perkampungan padat, di pemukiman kecil-kecil. Sobat M7 semuanya, pada tampilan kali ini adalah 2 daun pintu, kemudian kanan dan kirinya jendela. Sedangkan yang B adalah 1 daun pintu di kanan, kemudian 2 jendela di kirinya. Akan kita bahas efeknya terhadap perabotan yang bisa kita masukkan kalau pintunya itu 2 dan kalau pintunya itu 1. Agar lebih jelas, maka pada tampilan yang 3 dimensi ini, pada bagian temboknya saya rendahkan agar kelihatan semua pada bagian dalamnya. Pada rumah yang kecil, maka ruang tamu ini juga sekaligus untuk ruang keluarga, maka diberi TV. Kalau posisi pintunya terbuka seperti ini, maka ruang tamu dari luar itu kelihatan semuanya. Sehingga apabila rumah ini berada di gang gitu, maka ketika pintu ini dibuka, maka kelihatan semua pada bagian dalamnya. Sedangkan yang sini akan lebih privasi karena 1 daun pintu. Mungkin di sini adalah jendela, kacanya bisa bening, bisa riben ataupun korden. Tetapi kalau di sini apabila ada tamu gitu juga kelihatan semuanya, biak ombo, anginnya melebu kabeh. Itu dari segi privasi. Tetapi itu kembali lagi kepada selera masing-masing ya, sakarepmu, ojo maido aku. Nah, sekarang pengaruhnya terhadap perabotan yang berada di dalamnya. Dengan 2 daun pintu ini, kita tidak bisa naruh sofa pada area depan pintu. Karena apa? Ya menghalangi pintu. Nanti tidak mencolot orangnya naik sofa. Yang saya maksudkan tadi adalah tidak bisa naruh kursi sofa seperti ini. Tidak ergonomis sekali. Karena apa? Menghalangi pada area keluar masuk daun pintu. Nah, pencolotan ini tak pecah kabeh, mejone kencolotan gini. Sekarang kita bandingkan misalnya pintunya 1, terus sini jendelanya 2. Maka di sini sofanya posisinya bisa seperti ini. Kemudian ini meja, terus di sini adalah TV. Nah, kalau dilihat dari samping, maka yang pintunya 1 bisa seperti ini penataannya. Jadi sofa, meja, kemudian ada rak TV dan TV-nya. Bisa efisien ruangannya. Kalau yang ini 2 daun pintu, maka bisanya ya hanya 1 set saja sofa sama meja. Lah TV-nya taruh sini juga menghalangi jalan. Ya pencolotan koyok kucing. Sobat M7 semuanya, pembahasan ini hanya berlaku kepada rumah dengan tanah terbatas yang tergabung antara ruang tamu sama ruang keluarganya. Maka efisiensinya adalah 1 daun pintu dan 2 daun jendela seperti ini. Kalau 2 daun pintu yang di tengah sini tidak efisien untuk perabotannya. Hanya berlaku pada rumah yang kecil loh ya. Kalau rumah yang ruang tamunya 1 hektar, ya sakarepmu. Mau 2 daun pintu, 3 daun pintu, 100 pintu, sakarepmu. Pembahasan ini hanya berlaku kepada ruang tamu yang kecil. Kalau pintunya 1, kemudian diisi jendela, maka kalau ditata itu bisa seperti ini. Nah, ibu-ibu bisa menata rumahnya dengan furniture yang macam-macam dengan efisien. Masalahnya lagi ketika rumah yang kecil itu pasti tidak punya garasi motor. Biasanya ya dimasukkan ke dalam rumah. Kalau dimasukkan ke dalam rumah, posisinya kalau yang 1 daun pintu ini bisa lurus. Nah, bisa di sini sepeda motornya. Tetapi kalau yang 2 daun pintu ya agak berbelok. Nah, nanti sepeda motornya kena meja, mejanya pecah, dimarahi sama istrinya, dibanting-banting suaminya kayak gini.
Sobat M7 semuanya, sebuah ruang tamu biasanya itu ada sofa. Kenapa sofa itu penting? Ya penting karena sofa itu biasanya untuk ajang pemanasan. Nah, kalau sudah perang Bratayuda sebagai tempat baju. Nah, penting toh. Pembahasan ini hanyalah versi dari saya. Nah, tergantung pendapat Anda, mau ada pintunya atau nggak ada pintunya, ngoblong-ngoblong, ya terserah. Demikianlah review saya pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir batin, nggih. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.